Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, kita akan melanjutkan materi minggu lalu. Setelah kita mengetahui konversi bilangan desimal biner dan sebaliknya biner ke desimal, dalam contoh kasus selanjutnya adalah kita mengetahui apa itu sistem operasi tertanam atau embed system istilahnya. Nah, jadi di dalam sebuah sistem operasi itu ada sistem tanam. Sebelumnya, mudah-mudahan seluruh mahasiswa-mahasiswi sekalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bisa tetap fokus dan mengikuti perkuliahan ini hingga akhir semester, dan mudah-mudahan bisa menghasilkan nilai ataupun proses ataupun hasil yang terbaik. Saya coba share materi kita, yaitu tentang sistem operasi tertanam. Jadi dalam sebuah sistem operasi, gambarnya saya mudah-mudahan bisa dilihat. Sistem operasi tertanam, pokok bahasan kita yang terakhir mungkin di sistem operasi, karena di absensi saya perhatikan kita sudah pertemuan ke-15 dengan hari ini. Artinya minggu depan sudah ujian akhir semester. Baik, tujuan pertama kita mengetahui dan menjelaskan sistem operasi yang biasa digunakan pada lingkup sistem tertanam. Mungkin beberapa orang sudah paham tentang sistem tertanam. Kita bahas dan kita kaji lebih luas. Jadi dalam komputasi itu ada SO. Nah, SO tadi kalau kita harfiahkan adalah sebuah antarmuka hardware dan pengguna yang bertanggung jawab atas manajemen dan koordinasi kegiatan dan berbagai sumber daya komputer, dan bertindak sebagai tuan rumah untuk komputasi aplikasi yang dijalankan. Salah satu tujuan dari SO itu kan untuk menangani alokasi sumber daya dan perlindungan akses perangkat keras. Kita mereview yang lalu. Kemudian, operating system itu menawarkan sejumlah layanan untuk program aplikasi dan pengguna. Nah, aplikasi tadi mengakses layanan melalui API, istilahnya antarmuka pemrograman aplikasi atau sistem call. Kemudian pada sistem yang besar seperti Unix system, antarmuka tadi pengguna umumnya dilaksanakan sebagai suatu program aplikasi yang berjalan di luar sistem operasi. Nah, sekarang kita membahas tentang embed system atau sistem tertanam. Sistem yang ditanam. Artinya embed system adalah tujuan khusus sistem komputer yang didesain untuk melakukan satu atau bisa jadi lebih fungsi-fungsi tertentu, untuk melakukan fungsi-fungsi tertentu yang bergantung pada komputasi real time. Jadi saat itu biasanya embed system ini adalah bagian peralatan yang lengkap, termasuk hardware dan bagian mekanik. Lebih sederhananya, komputer tadi memiliki tujuan seperti PC dapat melakukan tugas yang berbeda tergantung dari program yang tersedia. Mungkin pengertian dari sistem tertanam tadi. Atau nanti kita bahas lebih luasnya adalah misalkan kita mau membahas tentang sejarah embed system. Jadi embed system ini sebenarnya dapat mengatur lebih banyak peralatan yang biasa dipakai. Jadi semenjak adanya embed system ini,
digunakan untuk tugas-tugas tertentu. Para engineer itu bisa mengurangi ukuran dan biaya produksi atau meningkatkan daya tahan performa sistem. Jadi beberapa embedded system ini diproduksi secara massal. Satu hal yang menguntungkan yaitu dari skala ekonomi dia lebih hemat. Secara fisik, embedded system ini digunakan atau diaplikasikan mulai dari peralatan portable seperti jam digital, MP3 player, kemudian instalasi besar seperti lampu lalu lintas, lampu pertigaan, lampu perempatan, lampu merah maksudnya, controller pabrik atau otomasi industri, kemudian sistem kontrol pada plant reaktor nuklir, atau kompleksitas bervariasi mulai dari single chip microcontroller hingga multiple unit peralatan dan jaringan yang terletak pada sistem sasis besar. Jadi, embedded system ini menjangkau segala aspek kehidupan modern atau revolusi industri 4.0. Dan ada banyak contoh yang lainnya nanti kita mudah-mudahan ada lagi contoh lainnya. Nah, misalkan sistem telekomunikasi. Dia menggunakan banyak embedded system, mulai dari switch, telepon untuk jaringan, hingga mobile phone untuk tingkat pengguna. Jaringan komputer tadi menggunakan router dedicated dan network bridge, jaringan atau jembatan jaringan untuk meroute data. Contoh dari PDA, MP3 player, mobile phone, konsol video game, kamera digital, DVD player, penerima GPS, dan printer. Nah, itu menyertakan embedded system sudah di dalamnya. Dia menyediakan fleksibilitas, fitur-fitur, dan efisiensi. Nah, sebuah sistem operasi yang tertanam atau embedded system tadi merupakan sebuah sistem operasi untuk sistem komputer embedded. Embedded artinya sistem operasi ini dirancang untuk menjadi sangat kompak dan efisien. Forsaking istilahnya. Banyak fungsi yang non-embed. Kemudian yang tidak boleh digunakan oleh aplikasi khusus yang mereka jalankan. Contohnya penyedia mereka sering juga disebut sebagai sistem operasi waktu nyata. Contoh sistem operasi tertanam itu dapat mencakup perangkat lunak yang digunakan misalkan di ATM, kemudian cash register, sistem CCTV, GPS, jukebox, dan lain-lain. Itu ada sistem operasi tertanam. Nah, sebuah sistem tertanam tadi adalah sistem komputer yang dirancang untuk melakukan satu atau lebih fungsi khusus seiring dengan waktu komputasi real ya, yang ada. Jadi real time. Kemudian coba saya tampilkan contoh gambar dari embedded system. Nah, embedded system dikendalikan oleh satu atau lebih proses yang disebut dengan DSP, Digital Signal Processor. Misalnya lalu lintas udara, kalau kita air navigation, yang dapat dilihat sebagai sistem tertanam. Nah, ini contoh dari gambar, ada angka 1, 2, 3, 4, sampai 18.
Nah, gambar bagian internal dari ADSL modem atau router. Ini router. A modern example of an embedded system. Contoh dari sistem tertanam. Contoh salah satunya. Misalkan nih, pada part 4 itu adalah label part include microprocessor. Ini 4. Nah, yang paling besar nih. Kemudian nomor 6 itu RAM. Nomor 7 flash memory atau memory flash. Ini RAM-nya nih di sebelah. Angka 4 ini ada. Kemudian memory flash yang angka 7. Ada di sebelah angka 6. Kemudian habis tuh contoh dari sistem operasi tertanam atau embedded system. Mungkin teman-teman ada yang ingin nanti diskusi tentang embedded system ini, bisa ditanyakan di kolom komentar atau kita diskusikan melalui WhatsApp atau melalui langsung ke jaringan pribadi juga bisa. Jadi embedded system ini dapat disimpulkan bahwa contoh dari embedded system ini saya coba mencari contoh yang lainnya tentang embedded system. Nah, sistem benam. Gambar yang mudah dipahami, saya coba carikan. Oke, ini. Saya coba buka ya. Saya coba share kembali. Saya dari 100 sumber. Embedded system. Nah, dia mengatakan suatu kombinasi dari hardware dan software yang didesain untuk menjalankan suatu fungsi tertentu. Contoh dari embedded system adalah mikroprosesor yang mengontrol mesin automobile. Nah, ini contohnya. Jadi prosesor ini mengontrol kan antara hardware dan software. Di dalamnya ada memori, ada auxiliary system, ada diagnostic port, DNI, conversation, actuators, nanti ke eksternal larinya. Kemudian ada electromechanical backup and safety, sensor, AD convention, human interface. Nah ini seperti ini kurang lebih bagannya. Nah karakteristiknya dia tadi real time. Jadi satu operasi yang pada waktu itu juga akan dilakukan secara langsung saat itu juga. Kemudian reactive operation, suatu operasi yang akan berjalan jika dipicu dengan tindakan lainnya dulu. Jadi kalau tidak dipicu dia tidak jalan, harus ada pemicunya. Configurability, karena variasi dari embedded system sangat banyak, maka untuk menyesuaikan kebutuhan dapat dikonfigurasi secara kualitatif dan kuantitatif. Kemudian IO device flexibility, streamlined protection mechanism, artinya embedded system didesain secara terbatas dengan fungsi yang didefinisi dengan baik. Direct use interrupts. Embedded system ini dapat diinterupsi oleh proses yang lain yang lebih penting. Kemudian apalagi yang perlu kita bahas sedikit nih tentang kita komparasikan antara embedded system dengan tradisional sistem. Jadi kelebihan embedded system ini adalah dia tidak harus dikodekan secara urut. Kemudian banyak dari bagian sistem dapat berjalan secara bersamaan dalam waktu yang sama. Kemudian dapat menjaga komponen-komponen yang penting yang banyak di dalam sistem.
Ada pertanyaan, misalkan kita gimana cara membuat embedded system. Cara yang pertama, itu yang perlu kita ketahui adalah tentukan hardware apa yang digunakan. Ya, hardware-nya apa dulu. Kemudian menentukan, ini wajib, menentukan software yang cocok untuk hardware tadi. Jadi harus kompatibel software-nya. Kemudian tentukan juga tugas yang spesifik untuk jangka waktu yang panjang. Apa sih fungsi utamanya, tugasnya apa nih? Software dan hardware-nya. Kemudian bisa menggunakan konsep object oriented, berorientasi kepada objek. Kemudian jangan membuat fungsi yang sudah ada. Jadi jika ada fungsi-fungsi, jangan double. Jadi harus hanya satu. Nah, muncul lagi pertanyaan misalkan, terus gimana Pak contohnya dari embedded system ini secara sederhana? Nah, kalau pernah dengar istilah Tiny OS atau ECOS, itu adalah salah satu contoh dari embedded system. Komponen ECOS, tulisannya ECOS. Komponen dalam ECOS itu ada hardware abstract layer atau disingkat HAL. Itu sebuah software yang menyediakan API kepada upper layers dan peta atau gambaran kepada upper layers terhadap platform hardware. Artinya ECOS ini tujuannya adalah untuk flow interrupt latency, kemudian untuk flow task switch latency, untuk small memory footprint, dan determine behavior. Kalau pernah melihat ECOS ini ada dibagi menjadi dua jenis lagi, ada bitmap scheduler dan multi-level sequence scheduler. Bitmap scheduler itu fungsinya membantu level-level prioritas, tapi hanya satu thread yang dapat diproses dalam waktu yang sama. Artinya real time. Saat itu bisa di thread, tapi hanya satu. Kemudian multi-level queue scheduler itu mengizinkan banyak thread yang terdapat pada level prioritas terbatas hanya oleh sumber data. Nah, itu perbedaannya. Nah, itu mengenai tentang sistem tertanam. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan melalui WhatsApp atau kolom komentar. Dan persiapan untuk minggu depan kita akan ujian akhir semester. Terima kasih sebelumnya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.